Belum ada kata laki-laki siapa yang tidak hadir? Ibu Siti Nurmala sakit. Oh, Siti Nurmala Siti Hajar. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas materi yang berisik ya, jangan pada berisik ya. Nah sekarang ibu akan membahas materi mengenai optimis dan sabar. Nah sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa itu optimis ataupun sabar? Kalian masih ingat? Optimis coba menurut pemahaman kalian apa itu optimis dan sabar? Ada yang mau? Siapa? Siapa namanya? Naira. Oh, Naira apa? Optimis tidak mudah menyerah. Kalau sabar? Menahan diri Menahan diri dari segala cobaan. Jadi optimis adalah yakin atau percaya diri ya bahwa segala sesuatu itu pasti akan berhasil ya. Nah kalau sabar itu menahan diri dari rasa keluh dan tetap tenang walaupun kita sedang menghadapi berbagai cobaan. Nah itu pengertian dari optimis dan sabar yang sudah ibu bahas kemarin. Tetapi di minggu kemarin ibu membahas hadis riwayat mengenai Tirmidzi. Dan sekarang hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Optimis adalah tetap semangat dan yakin bisa berhasil meskipun lagi susah, meskipun kita sedang dalam keadaan sulit. Nah contohnya seperti yang sudah dibahas kemarin, nilai ulangan jelek tapi kita yakin bisa naik kalau kita rajin belajar, kalau kita giat belajar. Nah kalau sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, tetap tenang dan percaya Allah punya rencana yang terbaik. Bukan berarti diam saja, tapi tetap berusaha dengan ikhlas. Nah misalnya apabila kita menghadapi suatu cobaan atau musibah, tapi kita tetap sabar, tetap tenang, walaupun kita dihadapi dengan berbagai musibah. Karena percaya bahwa Allah itu akan menolong hambanya ya. Itu definisi dari optimis dan sabar. Nah, mari kita simak hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kelihatan tidak yang di belakang? Kelihatan? Kita baca bareng-bareng aja ya. Ibu baca terlebih dahulu, nanti anak-anak ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dulu ya, nanti anak-anak lanjut ya. Tadi dengar enggak? Siapa ini Nurul? Najila dulu. Nurul, sebentar ya. Ibu baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala qasabi wala hammin wala hajan
khotoyahu. Coba anak-anak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca mufradnya ya. Ibu Arabnya kalian artinya kayak kemarin. Ma yusibu. Tidak ada Perhatikan ya. Ibu Arabnya kalian artinya ma yusibu. Tidak ada Nasobin. Wasobin. Hamad. Muslim. Adan. Asyaukatu. Yushabuha. yang meluainya Akfaro. menghapus kesalahan-kesalahannya. Tidaklah tertimpa kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan. Semuanya baca ya. Kesusahan. Kita baca bareng-bareng aja ya. Ibu baca terlebih dahulu, nanti anak-anak ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ibu dulu ya, nanti anak-anak lanjut ya. Tadi dengar enggak? Siapa yang minta Nurul? Gantian Nurul. Nurul, sebentar ya. Ibu baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala qasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghama hatta syauqatu yudaquha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Coba anak-anak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin
kalian artinya kayak kemarin. Ma yusibu. Perhatikan ya, ibu Arabnya kalian artinya ma yusibu. Nasobin. Wasobin. Hamad. Muslim. Adan. Asyaukatu. Yushakuha. Yang merubahnya Akfaro. menghapus kesalahan-kesalahannya. Tidaklah tertimpa kelelahan. Semuanya baca ya. Kesusahan. Ini. Nah, kita lanjut ke isi kandungan hadis riwayat Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang pertama yaitu Allah akan menghapus kesalahan dan dosa seorang muslim yang mendapatkan ujian atau musibah sekecil apapun cobaan yang dialami. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau misalkan kita diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah, Allah akan berhenti menjadi pahala yang berlipat ganda dan akan menghapus kesalahan atas dosa-dosa kita ya, itu dari Allah. Nah, yang kedua, seorang muslim yang sabar dan tidak terhadap musibah akan mendapatkan tambahan pahala dan kebaikan dari Allah. Tuh, pahalanya akan berlipat-lipat, kita sudah dijelaskan ya. Terus yang ketiga, ujian dan cobaan merupakan bukti kasih sayang Allah, sehingga seorang muslim harus tetap optimis dan sabar dan tidak berputus asa dalam menghadapi kehidupan. Nah, Allah itu maha baik ya, walaupun kita berbuat kesalahan sedikit pun, Allah akan balas menjadi pahala yang besar kalau kita sabar menghadapinya. Jadi kita harus sabar ya. Misalkan nih, siapa ini teh? Queen. Misalkan Queen itu bukan. Kalau misalkan Queen itu malas ya belajarnya, tidak percaya diri karena Queen itu dikasih nilai yang jelek, jadi lebih malas. Nah itu bukan sikap optimis. Jadi kalau optimis mah lebih percaya diri, lebih yakin kalau misalkan nilai kita jelek, kalau misalkan kita mendapatkan yang kurang, tapi kita mau berusaha dan terus mau lebih giat belajarnya, maka kita akan berhasil ya, lihat. Nah itu contoh dari sikap optimis dan sabar. Sampai di sini ibu ini bertanya, apakah masih ada yang belum mengerti? Laki-laki, siapa itu kan jangan tidur. Ya. Laki-laki masih ada yang belum mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Kalau perempuan, itu siapa itu jangan bercermin dulu ya, nanti ya itu mah. Perempuan ada yang belum mengerti? Boleh ditanyakan ya. Cukup paham semuanya? Mengerti? Sudah? 1, 2, 3, tepuk semangat. Untuk menyambungkan bermain game ya, yaitu menyambungkan
depan, sesi depan ini. Terus ya, kelompoknya. Dan kita mulai. Jangan pada berebut ya, ini satu. Yang paling cepat. 1, 2, 3, mulai. Kalau bisa buat apa? Kamu ngajak aku deh. Udah ya, ini yang juara satunya kelompok 2. Coba tepuk tangan dulu kelompok 2. Siapa kelompok 2 ini? Ini ya. Terima kasih ya kalian sudah ikut partisipasi dalam permainan menyambung. Nanti kita main lagi di lain waktu ya. Nah, ibu akan menyimpulkan hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa setiap pujian ataupun musiman yang dialami seorang muslim merupakan bentuk kasih sayang dan dapat menghapus dosa atau menambah pahala bagi orang yang mau bersabar, menambah pahala ya bagi orang yang mau bersabar dan percaya bahwa Allah itu akan menolong. Nah, itu kesimpulan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang apa? Nah, ibu ini bertanya terlebih dahulu, ada yang mau menyimpulkan, ada yang mau memberikan poin penting dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ada, nanti ibu akan kasih hadiah. Ada yang menyimpulkan atau memberikan poin dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Kamu mau? Ya. Buku. Perempuan ada yang mau? Masa perempuan nggak mau sih teh? Paling banyak perempuan. Tentu ada yang mau? Ada tidak? Siapa yang itu namanya Nadira? Nadira. Hei, perhatikan. Perhatikan namanya ya. Itu dihafal.
dikumpulkan ke ibu, nanti dikumpulkan ke ibu pilihan ya. Jadi tugas untuk kalian ya dibagi menjadi nanti bisa dibayarkan asalkan kalian mau bekerja sama sama ya, jangan diisi sendiri itu yang pertama ada membaca hadis. Jangan jangan ada yang nulis. Kita lagi beres. Nah, mungkin sekian pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa kalian mengulas kembali ya apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Mau itu dari hadis riwayat Tirmidzi, Abu Hurairah, dan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Nanti kan sebentar lagi ulangan. Kalian jangan lupa ya baca-baca lagi ya. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha kan? Ya. Iya. Ikut ya, laki-laki.